Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zidan Imran. Saya dari kelas 1E BSA yang akan mewakilkan kelompok 12 untuk menjadi moderator pada presentasi matkul PKN kali ini. Pertama-tama, saya perkenalkan kelompok 12 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saudari Zaini Salma, saudari Tasya Zulmila, saudari Wildeningrum, dan saya sendiri. Pada presentasi kali ini, kelompok 12 akan membawakan tema yaitu masyarakat madani. Untuk penyampaian materi, bagian A akan disampaikan oleh saudari Zaini dan bagian B akan disampaikan oleh saudari Wilda. Bagian C dan D akan disampaikan oleh saudari Tasya Zumila, dan untuk kesimpulannya sendiri akan disampaikan oleh saya. Untuk para pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sekarang saya akan membahas materi tentang pengertian dan sejarah masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society secara umum bisa diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain kemandirian, toleransi, kesuadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama. Sebenarnya masyarakat madani secara substansial sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hukum. Penguasa, rakyat, dan siapapun harus taat dan patuh pada hukum yang telah dibuat secara bersama-sama. Bagi Aristoteles, siapapun bisa memimpin negara secara bergiliran dengan syarat ia bisa berbuat adil, dan keadilan baru bisa ditegakkan apabila setiap tindakan didasarkan pada hukum. Jadi hukum merupakan ikatan moral yang bisa membimbing manusia agar senantiasa berbuat adil. Dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini sangat tergantung pada kondisi sosiokultural suatu bangsa. Karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, di sini akan dikemukakan beberapa definisi masyarakat dari berbagai pakar di berbagai negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani ini. Yang pertama, menurut Zbigniew Rau, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Lebih tegasnya, terdapat ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani, yakni individualisme, pasar, dan pluralisme. Menurut Hang Sung-ju, masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalamnya. Yang ketiga, menurut Kim Sun Hyuk, masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan masyarakat politik, yang mampu melakukan kegiatan politik dalam ruang publik guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri. Dari berbagai batasan di atas, jelas merupakan suatu analisa dari kajian
kontekstual terhadap performa yang diinginkan dalam mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan penekanan dalam masyarakat idealisme masyarakat madani. Akan tetapi, secara global, dari ketiga batasan di atas dapat ditarik benang emas bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengungkapkan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Menurut Raharjo, masyarakat madani identik dengan cita-cita Islam membangun ummah. Masyarakat madani adalah suatu ruang partisipasi masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan sukarela melalui organisasi-organisasi massa. Masyarakat madani dan negara bergantung, mana yang dianggap primer dan mana yang dianggap sekunder. Sepertinya, menurut pendapat tersebut, hak berserikat merupakan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat tercipta tiada lain untuk terjadi integrasi dalam membangun masyarakat yang berperadaban. Sementara itu, secara filosofi Yusuf memandang masyarakat madani membangun kehidupan masyarakat beradab yang ditegaskan di atas akhlakul karimah. Masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas manusia bertakwa secara esensial adalah manusia yang memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum min Allah, dan hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Akhlakul karimah dapat terwujud manakala masing-masing individu dan kelompok masyarakat terjadi saling membelajarkan atau berperan sebagai pembawa ke arah kebenaran yang digariskan oleh Allah, karena Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala mereka tidak berbuat ke arah perbaikan yang dikehendaki. Masyarakat madani, jika dipahami secara sepintas, merupakan format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap masyarakat. Masyarakat madani berkeinginan membangun hubungan yang konsultatif, bukan konfrontatif, antara warga negara dan negara. Masyarakat madani juga tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga harus menghormati equal right, memperlakukan semua warga sebagai pemegang hak kebebasan yang sama. Disinilah kemudian masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan mampu menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani dipercaya sebagai alternatif paling penting bagi demokratisasi, terutama di negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara. Tidak hanya itu, masyarakat madani kemudian juga dipakai sebagai cara pandang untuk memahami universitas fenomena demokrasi di berbagai negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya yaitu bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama. Yang kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Lalu ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Keempat, yaitu dilengkapinya program-program pembangunan. Kelima, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer
mampu memberikan masukan kepada keputusan-keputusan pemerintah. Yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Kedelapan, adanya pembebasan masyarakat. Kesembilan, damai. Kesepuluh, tolong menolong. Kesebelas, toleran. Lalu ada ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ke-13, berperadaban tinggi. Dan yang terakhir yaitu berakhlak mulia. Bila kita kaji, masyarakat di negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani. Pertama, adanya pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis. Kedua, adanya masyarakat sipil yang sanggup menjunjung tinggi nilai-nilai civil security, civil responsibility, dan civil resilience. Tanpa prasyarat tersebut, maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Ada pendapat lain bahwa karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang pertama, free public sphere atau ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, pers yang bebas, supremasi hukum, dan lain-lain. Yang ketiga ada toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Yang keempat ada pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, disertai dengan sikap tulus. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang strategi membangun masyarakat madani di Indonesia. Satu hal yang pasti adalah pemberdayaan. Masyarakat madani adalah sebuah keniscayaan apabila bangsa Indonesia ingin bertahan menjadi bangsa yang demokratis. Adapun strategis pemberdayaan masyarakat madani di Indonesia. Menurut Dawam, tahun 1999, yaitu ada 3 strategi. Yang pertama adalah strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran bangsa bernegara yang kuat. Yang kedua adalah strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokrasi. Strategi ini muncul karena adanya kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu, strategi ini lebih mengutamakan kesadaran politik dan pendidikan, terutama kepada golongan tengah yang semakin meluas. D. Konsep masyarakat madani kepada perspektif Islam. Islam adalah suatu agama yang memiliki aturan-aturan dan hampir semua mengurus aspek kehidupan manusia. Konsep agama Islam terangkup dalam konsep ummah, sebagaimana termuat dalam berbagai ayat Al-Quran, yang memberikan
beberapa peran dan posisi umat Islam sebagai kategori khairu ummah, masyarakat terbaik. Ali Syariati adalah salah satu pemikiran Islam yang serius mengulas makna tentang ummah, yang mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang para anggotanya memiliki tujuan yang sama, satu sama lain yang bergerak saling bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita bersama, berdasarkan kepemimpinan bersama. Selain bersumber kepada Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah agama Islam telah menunjukkan keberhasilan yang besar, yakni meletakkan fondasi masyarakat untuk mendirikan masyarakat yang taat hukum di kota mulia, yaitu kota Al-Madinah dan Al-Fadilah. Menurut Nurkhalis Majid yang mengutip dari kutipan Robert, yang merupakan seorang yang berpengaruh dalam sosiologi modern, mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan melainkan bahwa di bawah Muhammad, masyarakat Arab menunjukkan langkah maju yang cukup berarti dalam kompleksitas dan kapasitas politik. Struktur yang dibentuk di bawah Nabi Muhammad kemudian dikembangkan oleh khalifah-khalifah, yaitu mempersiapkan prinsip-prinsip organisasi untuk sebuah penyatuan dunia di bawah satu pemerintahan. Hasilnya pada waktu dan tempat itu adalah cukup modern dalam tingkat komitmen, pernyataan, dan partisipasi tinggi yang diharapkan dari anggota biasa masyarakat, modern dalam kedudukan kepemimpinan, mampu memutuskan pada tataran dasar universalistik dan simbolisasi sebagai upaya mengukuhkan puncak pemimpinan yang tidak diwariskan. Selain pendapat Nurkhalis Majid, seorang intelektual muslim, Dawam Raharjo, juga mengatakan bahwa dalam perspektif Islam, masyarakat Madani lebih mengacu kepada penciptaan peradaban kata Aladin yang umumnya diterjemahkan dalam agama dan kaitannya dengan kata al-tamaddun atau peradaban. Konsep ummah dalam agama Islam mengacu kepada masyarakat Madinah, di mana dalam masyarakat tersebut untuk menciptakan kohesi sosial, memperkuat titik temu kultural, sosial, politik, dan ekonomi di antara berbagai kelompok sosial beragam. Mekanisnya, ummah dan Madinah mengembangkan dan menekankan penerapan prinsip-prinsip interaksi sosial kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dan kolaborasi prestasi seperti toleransi, keadilan, dialog, syuro. Bagi Islam, konsep masyarakat adalah suatu yang utuh, tak terpecah. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari jamaah-jamaah, tak bisa dipisahkan dari keberadaan daulah. Bagai tangan yang merupakan bagian dari tubuh, masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata Madani, sepintas orang mendengar sosialisasi dengan kata Madinah. Memang demikian karena Madinah berasal dari dan terjalin erat secara etimologi dan terminologi dengan Madinah yang kemudian menjadi ibu kota pertama pemerintahan Muslim. Maka kalangan pemikir Muslim mengatakan civil society dengan cara memberi atribut keislaman Madani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat Madani dengan firman-Nya dalam Quran surat Saba ayat 15, yaitu artinya, sungguh bagi kaum Saba
ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rejeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Menurut Komarudin Hidayat, bagi kalangan intelektual Muslim, kedua istilah masyarakat agama dan masyarakat madani memiliki akar normatif dan kesejahteraan yang sama, yaitu sebuah masyarakat yang dilandasi norma-norma keagamaan sebagaimana yang diwujudkan Muhammad SAW di Madinah, yang berarti kata peradaban yang semula kota itu bernama Yathrib ke Madinah dipahami oleh umat Islam sebagai manifesto konseptual mengenai upaya Rasulullah Muhammad untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani yang diperhadapkan dengan masyarakat Badawi dan nomad. Sekian dari saya. Telah usai semua materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya ucapkan terima kasih. Dan sesi kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Langsung mulai saja, yaitu kesimpulannya, dalam proses mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan perjuangan yang gigih. Secara terus-menerus, ia juga membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani, seperti kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, serta dengan masyarakat. Alasan dan tujuan masyarakat agar terciptanya masyarakat madani adalah agar segala macam bentuk kemajuan dan pembangunan masyarakat dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Ada berbagai upaya dalam mewujudkan masyarakat madani, diantaranya sebagai berikut. 1. Mengajak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 2. Melakukan pembinaan masyarakat melalui program PNPM dan PKK sebagai program pengembangan masyarakat. 3. Melakukan musyawarah antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. 5. Meninggalkan kinerja LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 5. Meningkatkan kinerja LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 6. Meningkatkan pelayanan pemerintahan kelurahan bagi masyarakat. 7. Menumbuh kembangkan kreativitas masyarakat. Itu tadi adalah kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya kelompok 12. Cukup sekian kami kelompok 12 dan saya pribadi sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.